dibantah telak oleh Kompolnas dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Fadlizon adalah narasi-narasi yang biasa dipakai oleh para teroris, sehingga menyesatkan dan sangat berbahaya jika seorang anggota dewan mendukung narasi tersebut. Nah, kalau sudah begini mau kurang apa lagi nih Pak Prabowo? Lapor Pak, anak buah panjenengan ini. Anak buah panjenengan yang bernama Fadlizon itu narasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Statement Fadlizon yang mengatakan bahwa Densus 88 perlu untuk dibubarkan karena menurutnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merupakan perwujudan dari rasa Islamofobia, dibantah telak oleh Kompolnas dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Fadlizon adalah narasi-narasi yang biasa dipakai oleh para teroris. Dan saya kira ini adalah pukulan telak bagi Fadlizon yang disampaikan langsung oleh Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Kompolnas menyayangkan bahwa itu keluar dari mulut Fadlizon yang merupakan anggota DPR. Akan tetapi yang lebih parah lagi bahwa Fadlizon sesungguhnya tidak berada pada komisi yang biasa atau yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi mengapa berani mengeluarkan statement yang tanpa data dan tanpa dasar yang biasa digunakan oleh para teroris? Apakah Fadlizon bagian dari teroris? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat saya ini beritanya. Jadi kronologinya kan begini. Densus 88 dalam sebuah statementnya mengatakan bahwa kemenangan Taliban di Afghanistan itu menginspirasi para teroris termasuk di Indonesia. Maka harus diwaspadai. Nah, statement Densus ini dibantah oleh si Zon Keminter ini bahwa katanya bahwa Densus mengalami apa yang disebut dengan Islamofobia. Oleh karena itulah Fadlizon kemudian meminta berpendapat bubarkan saja Densus 88 karena dianggap tidak berguna di dalam menangani terorisme di Indonesia. Oke, ini tanggapan Kompolnas ya atas statement Fadlizon yang Kementus itu. Kementus Fadlizon. Jadi perlu aja nih Pak Polisi, Pak Densus, kalau menurut saya sih sudah masuk pada ranah penghinaan, pelecehan itu. Karena dia mengatakan jangan jadikan teroris sebagai komoditas, gitu. Dan yang ditujukan siapa lagi kalau bukan Densus 88? Ini kan menurut saya penghinaan. Kalau saya jadi komandan Densus sudah tak urus ini Fadlizon, ya nggak tahu lah cara ngurus dia, urus suka-suka Densus biasanya bagaimana. Lama-lama tapi saya yakin dia akan kena urus. Mulutnya sudah melecehkan sekali, melecehkan kepada bangsa Indonesia, khususnya melecehkan kepada institusi Polri, lebih khusus lagi melecehkan Densus 88. Bagaimana bangsa ini sangat serius menangani, mengatasi aksi-aksi terorisme yang merupakan rangkaian dari radikalisme dan intoleransi. Kok ya tega-teganya ngomong begitu? Ini kan pelecehan namanya. Yang saya sepakat nih dengan Pak Kompolnas yang mengatakan bahwa Densus 88 di dalam mengatasi terorisme ini adalah orang-orang yang Islamofobia dan perlu dibubarkan, itu aja teroris. Yang selama ini ngomong musuh Densus 88 itu teroris keparat, berdebah, kurang ajar. Kok dibelain sama Fadlizon ini? Aduh, Zon. Saya baca nih. Tanggapi Fadlizon, Kompolnas .2 Densus 88 bubar, narasi teroris. Nah, kan. Ini yang ngomong Kompolnas loh ya, bukan saya. Saya hanya menirukan saja. Anggota DPR RI Fadlizon meminta Detasmen Khusus 88 anti teror Polri dibubarkan.
Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengaku kaget melihat permintaan Fadlizon yang ingin Densus 88 bubar karena biasanya yang mengeluarkan pernyataan itu adalah teroris. Iya betul, betul sepakat. Yang paling memusuhi Densus hari ini ya gerombolan-gerombolan teroris keparat berdebah, bajindul. Kami sangat kaget, heran, dan menyayangkan statement anggota DPR RI Bapak Fadlizon yang menyatakan Densus 88 sebaiknya dibubarkan karena Islamofobia dan menjadikan teroris sebagai komoditi. Ujar Komisioner Kompolnas Pungki Indarti melalui pesan singkat pada hari Kamis 7 Oktober. Sebagaimana dikutip oleh Detik News, Detik.com. Pungki mengatakan permintaan Fadlizon agar Densus 88 bubar sangat tidak berdasar. Terlebih kata Pungki, Fadli tidak masuk ke dalam komisi DPR yang menjadi mitra pengawas Polri. Bagi kami, statement tersebut sangat tidak berdasar, tidak didukung data, tidak didukung penelitian, dan ahistoris. Apalagi Bapak Fadlizon tidak masuk dalam komisi yang menjadi mitra atau pengawas Polri, jelasnya. Oh jangan, ternyata kamu nggak masuk di komisi yang ngurusin kepolisian, ngapain kamu ngomong begitu? Diurusi aja, kamu bidangnya apa, di komisi apa, dan prestasimu apa di komisi itu. Sejauh ini apa yang sudah Anda tangani, itu aja kok kamu urusi. Progres reportnya seperti apa ini, di komisi apa Fadlizon sih ya? Nggak tahu nih, dan nggak pengen tahu juga sih. Lalu bukan komisi kok ngurusin. Kamu digaji negara kok kerjanya cuma tua tweet. Ahistoris itu maksudnya tidak melihat sejarah. Artinya ucapan Fadlizon tidak melihat selama ini Densus 88 secara profesional mengungkap dan memproses hukum kasus-kasus teroris di Indonesia sejak kasus bom Bali 1 di tahun 2003 hingga kasus-kasus teroris yang terjadi saat ini, sambung Pungki. Nggak usah jauh-jauh 2003 bom Bali, yang terbaru. Yang nangkep Munarman Al-Sandali itu siapa? Densus 88 kan? Yang nangkep kroco-kroco, cingkrang, jenggot ngelawir yang berurusan dengan terorisme belum lama ini, itu siapa? Densus semuanya. Mengungkap jaringan bom, jaringan jahat dan lain sebagainya. Densus 88. Fadlizon apa nggak melek apa dia matanya ya? Apa selama ini ngantuk turu atau masa berita apa kuriwe? Selampang kowe sesuai. Kecuali kamu punya jurus strategi jitu apa bagaimana mengatasi terorisme lah. Kamu aja nggak jelas kok seperti apa konsepnya menangani teroris kok. Menghina kamu ya sama Densus 88, kamu dicekel nanti tutup karo popor Densus lah. Baru tahu rasa kamu, belum tahu sih kamu ya dihajar Densus. Ajar bela Pak Densus lah, aku sepakat lah. Apa-apalah, kehilangan hilang-hilangan Fadlizon. Selama ini narasi-narasi yang menyatakan Densus 88 harus dibubarkan adalah narasi-narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal. Sehingga menyesatkan dan sangat berbahaya jika seorang anggota dewan mendukung narasi tersebut. Betul? Betul, saya kemarin sudah mengatakan. Nah kalau sudah begini mau kurang apa lagi nih? Pak Prabowo, lapor Pak, anak buah panjenengan ini. Anak buah panjenengan yang bernama Fadlizon itu narasinya ada satu barisan dengan narasi teroris. Ini kurang bukti apa lagi, dia itu mentang-mentang kok. Apa mau dibiarkan, apa mau Densus yang nanganin Fadlizon nih Pak Prabowo? Terus terang aja nih, panjenengan yang mau ngurus Fadlizon, apa Densus yang mau ngurus? Atau rakyat yang mau ngurus dengan caranya? Itu luar biasa nih, melecehkan upaya pemberantasan terorisme yang selama ini diperjuangkan, dilakukan mati-matian oleh Densus 88 dan seluruh elemen lembaga terkait, ada BNPT, ada BIN, dan lain sebagainya. Bukan memperkuat, tetapi malah melemahkan dan menghina Densus 88, menuduh bahwa Densus 88 menjadikan teroris ini komoditas. Kan kurang ajarnya bukan main. Yakin kalau saya komandan Densus ya, sembuh lah, urusan.
pelecehan seksual ke lembaga ini, oknum lah, kamu berani banget, terlalu berani kamu pasti akan kena akibatnya dari statement yang sangat meresahkan, sangat kurang ajar, menghina Densus 88 ini. Demikian, itu saja saya kira vlog saya video kali ini. Jangan pernah tertipu oleh ocehan-ocehan Fadlizon yang sangat tidak bermutu ini. Ocehan-ocehan yang ikut mendukung gerakan-gerakan terorisme di tanah air hari ini. Ocehan kurang ajar, ocehan melemahkan dan menghina Densus 88. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga mati.